Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Mungkin sebagian dari kalian itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kak, mulai dari mana sih belajar SNBT? Atau bukannya materi-materi SNBT tahun 2023 itu tentang penalaran logis ya? Emang perlu belajar? Meskipun materinya itu mencangkup penalaran, tetapi kalian harus tetap belajar. Istilahnya seperti pisau. Pisau ini kan memiliki fungsi untuk memotong. Tetapi kalau misalkan nggak diasah, ataupun nggak sering digunakan, dibersihkan, atau dibiarkan terlalu lama, nggak dipakai, itu nanti kan akan karatan ya. Nah, karatan itu yang akan mengakibatkan sulit untuk memotong. Berbeda halnya dengan pisau yang sering digunakan, sering diasah, sering dibersihkan, maka ia akan sangat mudah untuk memotong. Begitu juga dengan pemahaman dan juga pikiran kita. Jadi harus terus dilatih ya. Nah, yang selanjutnya ini akan aku bahas mengenai timeline untuk mempersiapkan SNBT tahun 2023. Nah, supaya lebih fleksibel ya, ini aku nggak mematok mempelajari ini misalkan hamil 8 bulan, hamil 9 bulan, hamil 7 bulan, karena mungkin kan kalian nonton video ini tuh ada yang bulan November, ada yang bulan Desember, Januari, Februari, bahkan ada yang mungkin nanti di bulan Maret kalian baru nonton video ini. Jadi aku nggak mematok timeline belajar SNBT hamil berapa bulan, enggak. Ini fleksibel aja, yang akan menentukan timeline kalian sendiri. Cuma aku ngasih langkah-langkahnya ya. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian tuh nonton video aku di bulan November. Kemudian untuk pelaksanaan SNBT taruh aja bulan April ya, misal ya. Jarak dari November ke April itu berapa bulan? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan. Maka dari itu, 6 bulan itu dibagi 6 langkah-langkah ini, 6 bagi 6 itu 1. Berarti kalian bisa melaksanakan setiap langkah ini sebanyak 1 bulan sampai 6 kali untuk menyelesaikan ke 6 langkah yang akan aku berikan. Masih bingung apa enggak? Nah, kalau udah paham, next langsung ke pembahasannya aja. Di timeline pertama itu silahkan kalian cari tahu mengenai jurusan dan juga kampus impian kalian. Kalau misalkan kalian tuh masih bingung mau masuk mana, coba komunikasikan dengan diri kalian sendiri. Kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, kalian tuh pengen jadi apa, pengen kayak siapa. Boleh mempertimbangkan bakat, minat, karena untuk kuliah itu kan kalian yang menjalani ya. Kalau misalnya kalian nggak suka, itu akan terasa sangat berat. Nah, setelah itu kalian juga bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua ataupun guru BK. Bertukarlah pikiran dengan orang tua kalian, berunding ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya kalian tuh bingung menentukan kampusnya, kalian bisa tanya ke guru BK. Nah, di BK itu biasanya nanti kan ada list untuk alumni-alumni yang sudah berkuliah di suatu jurusan atau PTN. Nah, itu bisa dijadikan referensi buat kalian dalam memilih perguruan tinggi maupun jurusan juga. Selain itu juga akreditasi perlu dipertimbangkan, minimal B, baik itu prodinya maupun kampusnya, jadi minimal B. Setelah tahap 1 selesai, maka silahkan lanjut ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini silahkan kalian mulai nyicil nyari-nyari materi mengenai SNBT tahun 2023. Nah, untuk tahun 2023 ini kan memang tahun pertama ya yang melaksanakan SNBT, UTBK, SBMPTN. Jadi mungkin untuk tipe-tipe soalnya itu juga jadi yang pertama gitu ya. Jadi kalian juga harus menguasai semua materi yang akan diujikan pada SNBT. Karena kalau misalkan kalian terpaku pada suatu tryout atau suatu tipe soal, takutnya itu nanti yang dikeluarkan beda. Nah, itu nanti ya jadi nggak bisa ajain kan. Oleh karena itu, utamakan yang pertama adalah menguasai materinya. Pastikan sebelum tryout atau sebelum latihan soal, kalian sudah menguasai materi secara keseluruhan. Karena tryout itu hakikatnya apa sih? Tryout itu hakikatnya untuk menguji kemampuan kalian, menguji materi-materi yang udah kalian kuasai. Jadi jangan kebalik, kalian tryout dulu baru mempelajari materinya, jangan. Tetapi materinya dulu dikuatkan baru kalian tryout. Oke, nyari materi dulu berarti ya. Nah, nyari materinya tuh di mana, Kak? Kalian bisa lihat sorotan IG-nya Kak Fauzan Al-Rashid, yaitu beliau itu di sorotan IG-nya tuh udah lengkap banget mengenai tata bahasa Indonesia. Selain itu, kalian juga bisa mengunduh KBBI online atau melihat-lihat PUEB. Di situ tuh ada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena di SNBT tahun 2023 ini ada materi mengenai pemahaman bahasa Indonesia. Terus untuk yang bahasa Inggris itu juga kurang lebih sama mengenai tata bahasa, cuma bahasanya kan asing ya, jadi kita tuh harus menguasai arti-arti bahasa tersebut.
Untuk melatih kemampuan bahasa Inggris kalian, kalian bisa menonton film. Cobalah memulainya dengan pakai subtitle tapi yang Inggris juga. Jadi kalian bisa sambil belajar. Yang selanjutnya juga kalian bisa belajar dari lagu-lagu bahasa Inggris itu ya. Kemudian kalian cari artinya, kata ini apa, kata ini apa. Karena kalau di lagu itu biasanya cepet hafal. Kemudian kalian juga bisa mencari tahu kata kunci yang sering keluar. Misalnya kayak sinonim, kayak antonim, itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, setelah kalian tuh merasa, wah aku udah menguasai materinya nih, udah yang tata bahasa Indonesia, udah yang tata bahasa Inggris, penalaran matematika, dan juga apa ya satunya tuh, lupa aku. Pokoknya kalian tuh udah merasa, gue udah belajar ini semua, dan saatnya inilah gue mencoba untuk menguji atau untuk mengetahui seberapa besar sih gue memahami 4 materi ini gitu. Maka dari itu lakukanlah tryout. Sekarang tuh banyak banget ya itu tryout online kayak yang Eduka, terus Kampus Impian apa ya. Itu tuh banyak banget yang buka tryout online. Kalian bisa coba itu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau misalkan mau yang gratis juga kalian harus aktif cari, terus kayak sharing-sharing gitu kan di Instagram itu aku dulu kayak gitu. Jadi kalian bisa mencoba tryout online secara gratis yang disediakan oleh berbagai platform belajar. Nah, setelah kalian tryout, jangan cuma udah tryout, tetapi kalian juga harus mengunduh pembahasannya dan juga melihat lagi pembahasannya. Kalian juga harus melihat kalian tuh salahnya di mana gitu, di bagian apa. Ditandai tuh materi apa yang kalian tuh masih kurang, masih salah. Kemudian baca lagi dan juga perdalami lagi materi-materi yang kiranya tuh masih ada kesalahan di situ. Next, tahap yang keempat kalau nggak salah ya. Iya, keempat. Nah, di tahap yang keempat ini sambil kalian mengerjakan tryout, terus mendalami pembahasan dari tryout tersebut, kalian juga bisa menyiapkan. Nah, ini tuh khusus untuk teman-teman yang juga ikut SNBP prestasi. Itu kan ada yang harus pakai portofolio ya untuk jurusan-jurusan yang masuk dalam rumpun seni dan juga olahraga. Mungkin bagi teman-teman yang ikut SNBP itu sambil menyiapkan portofolionya. Disiapkan sebaik mungkin ya, karena portofolio itu juga mempengaruhi kelolosan kalian dalam SNBP. Next, tahap ke-5. Silahkan kalian dalami lagi kekurangan-kekurangan kalian di materi apa. Jangan sampai kalian tuh kalau udah ngerasa kurang atau kesulitan dalam materi itu, tapi kalian malah menjauh atau menghindar atau memutuskan untuk tidak mempelajarinya lebih dalam lagi. Jangan, kalau udah rasa susah, rasa sebel sama materi itu jangan malah dijauhi, tetapi dekati, pelajari secara mendalam supaya kalian tuh bisa menguasai materi yang susah itu. Karena kalau misalkan udah susah, udah sebel sama materi itu, terus kalian gak mau mempelajarinya lagi, nanti yang ada saat ketemu materi itu, kalian akan merasa kesulitan banget dan tidak dapat menyelesaikan soal tersebut. Kan sayang banget ya, padahal kita diberi waktu yang cukup lama ya dari panitianya untuk mempelajari materi-materi yang sudah dikasih tahu materinya tuh tentang apa aja gitu. Oleh karena itu, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, jangan sampai kalian menyesal. Oleh karena itu, buat teman-teman jangan menyepelekan materinya sedikit, nggak kayak SBMPTN, jadi nantilah belajarnya, atau gak usah belajar lah. Jangan begitu ya, itu nanti akan jadi bumerang buat diri kalian sendiri. Karena dari yang udah kuliah pun yang masih punya kesempatan itu agak tertarik ikut gitu. Next, tahap yang terakhir. Nah, di tahap yang terakhir ini sambil nunggu waktu buat pengumuman SNBT, kalian tuh bisa mencari-cari seleksi mandiri. Jeda kalian dari tes ke pengumuman SNBT itu tuh cukup lama ya, biasanya tuh 1 bulanan gitulah. Nah, 1 bulanan itu bisa dimanfaatkan buat kalian untuk mencari seleksi-seleksi mandiri yang juga bisa kalian coba ikuti. Selain itu, kalian juga harus menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu tombak utama buat kalian menjalani rangkaian kegiatan yang super sibuk itu. Dan ini juga bisa jadikan pelajaran buat kalian. Dulu tuh waktu tahun 2021 kayaknya, itu tuh ada peserta yang ternyata positif COVID di hari dia tes. Nah, itu nggak boleh ikut. Meskipun dia tuh udah belajar dari jauh-jauh hari mempersiapkan semuanya, tapi di hari H itu tuh dia tuh positif COVID, jadi nggak boleh ikut tes. Nah, itu kan sayang banget ya. Nah, oleh karena itu, utamakan kesehatan kalian, baru kalian fokus untuk melakukan aktivitas atau rangkaian kegiatan kalian.
Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung memahami kata-kata tadi, kalian bisa langsung DM aku di IG aku atau bisa tanyakan di kolom komen. Semoga tentunya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.